Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas dari mata praktikum analisis kualitatif. Nah, di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Hinggi Setiawan dengan NIM akhir 1031, kemudian ada Erna Dwi Saputri dengan NIM akhir 1017, dan Igit Ginanjar Pranowo dengan NIM akhir 1160. Nah, judul yang kami ambil atau tema yang kami ambil dalam tugas kami adalah persepsi petani terhadap adanya program asuransi usaha tani padi atau AUTP di Kabupaten Demak. Next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, sektor pertanian menjadi sektor yang paling dapat bertahan dari berbagai persoalan. Misalnya adalah pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan sektor ekonomi. Namun, pertanian dapat bertahan dan menjadi sektor yang dapat menopang perekonomian negara. Kemudian, produktivitas padi di Jawa Tengah menurut Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020 masuk dalam 5 provinsi dengan produktivitas tertinggi dengan nilai sebesar 55,99 kuintal per hektar. Namun, petani padi dihadapkan pada risiko kerugian yang tinggi juga. Nah, kemudian, usaha tani padi memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi iklim dan cuaca, sehingga usaha tani padi akan selalu dihadapkan pada risiko yang cukup tinggi. Di Indonesia, asuransi usaha tani lebih dikenal sebagai asuransi pertanian, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atau UU P3. Program AUTP mulai dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2015. Maka penting untuk mengkaji persepsi petani untuk melihat cara pandang terhadap manfaat dan pelaksanaan dari AUTP tersebut. Nah, kenapa sih OTP yang ada di Kabupaten Demak? Nah, pada tahun 2021, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan AUTP dengan sasaran luas lahan sebesar 20.000 hektar. Kota ini mencakup 29 kabupaten yang sawahnya memiliki risiko bencana dan serangan hama yang tinggi. Nah, Kabupaten Demak ini masuk dalam kategori yang daerah sasaran utama dari AUTP yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana persepsi petani terhadap program asuransi usaha tani padi atau AUTP tersebut? Nah, untuk tujuan penelitiannya untuk mengetahui persepsi petani terhadap program asuransi usaha tani padi atau AUTP. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Erna. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, dapat dipergunakan sebagai sumber referensi bagi penelitian lainnya yang terkait dengan tema respon petani terhadap program asuransi usaha tani padi. Yang kedua, dapat dipergunakan sebagai sumber informasi empiris bagi para petani, terutama terkait dengan bagaimana seharusnya para petani mengetahui respon apa saja yang mempengaruhi sikap terhadap program asuransi usaha tani padi atau AUTP. Yang ketiga, dapat dipergunakan sebagai sumber informasi empiris bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan atau stakeholder yang tertarik terhadap program asuransi usaha tani padi pada umumnya. Bisa di next, Mas? Ya, untuk selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Vandawati et al. Tahun 2019 dengan judul Perjanjian Asuransi Pertanian pada Program Ketahanan Pangan oleh Pemerintah. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa tujuan utama dari asuransi adalah untuk mengalihkan risiko tertanggung kepada penanggung, yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung bila terjadi kerugian.
Kemudian ada dari Ali et al. Tahun 2019 dengan judul Respon Petani Padi terhadap Program Asuransi Pertanian di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa risiko yang dijamin dalam usaha tani itu mencakup yang pertama banjir, mengakibatkan kerusakan tanaman atau jika tanaman menunjukkan gejala kematian. Yang kedua ada kekeringan, mengakibatkan kerusakan tanaman sejak awal perkiraan tanam hingga masa panen, dan semua hama dan penyakit yang memakan dan atau menghisap zat makanan tanaman padi. Bisa di next, Mas? Ya, selanjutnya yaitu beberapa teori yang digunakan di penelitian ini. Yang pertama ada usaha tani padi. Padi merupakan salah satu varietas tanaman pangan yang dapat dibudidayakan secara organik. Yang kedua ada sikap petani. Sikap merupakan evaluasi yang dilakukan oleh petani yang memungkinkan untuk memberikan respon positif atau negatif berkenaan dengan objek yang diberikan. Yang ketiga ada asuransi petani. Tujuan asuransi pertanian sendiri salah satunya adalah meningkatkan pendapatan petani dari usaha pertanian secara berkesinambungan. Bisa di next, Mas. Ya, untuk subjek dan lokasi penelitian. Lokasinya berada di Kabupaten Demak dan ditentukan secara purposive method atau secara sengaja. Dan subjeknya petani padi di Kabupaten Demak secara random sampling. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Igit. Ya, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, dari metode deskriptif kualitatif ini salah satu metode dalam meneliti suatu permasalahan dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan hasil analisis data-data yang sebelumnya telah didapatkan oleh peneliti. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, dari teknik pengumpulan data ada dua bagian, yaitu yang pertama ada teknik pengumpulan data secara wawancara. Dari wawancara merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada seorang yang dijadikan sebagai narasumber atau informan dari penelitian tersebut. Kemudian ada dokumentasi. Nah, dari dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian ada metode analisis data. Dari metode analisis data ini ada tiga bagian, yaitu yang pertama reduksi data. Dari reduksi data ini peneliti memilih data mana yang akan diberikan kode, mana yang akan ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan. Kemudian ada data display. Nah, dari data display ini penyajian data yang ada di dalam penelitian ini banyak ditemui berupa cerita naratif dan kejadian di masa lampau. Kemudian yang terakhir ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, dari pengambilan keputusan atau verifikasi dilakukan setelah data itu disajikan. Nah, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang kemudian ada metode keabsahan data. Nah, dari metode keabsahan data ini ada tiga bagian juga, yang mana yang pertama yaitu uji kredibilitas. Nah, dari uji kredibilitas ini merupakan suatu pengukuran yang mana derajat kepercayaan data atau ketepatan data. Nah, yang kedua ada triangulasi sumber. Nah, dari triangulasi sumber ini adalah proses membandingkan dan mengecek kembali data yang akan didapatkan. Kemudian yang ketiga ada triangulasi teknik. Di triangulasi teknik ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Ya, kemudian ada terminologi. Dari terminologi ini merupakan suatu arti atau komponen yang ada di penelitian ini. Yang pertama ada usaha tani, kemudian ada ketidakpastian. Kemudian yang ketiga ada asuransi pertanian, yang keempat ada tujuan asuransi pertanian, yang kelima ada risiko, yang keenam ada persepsi, yang ketujuh ada visi program asuransi pertanian, dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu asuransi usaha tani padi atau AUTP itu sendiri. Nah,
Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.